upah dosa adalah maut. Jadi kita boleh artikan maut ini adalah kematian kekal ataupun api neraka. Kalau Tuhan Yesus tidak akan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, maka kita masih hidup di dalam kegelapan, di dalam penyakit, di dalam kesusahan, di dalam kemiskinan, dan di dalam kekhawatiran. Jadi saya percaya kalau kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita takut dengan Tuhan, sudah pastinya Dia yang kita akan jadikan yang pertama. Dan Dialah pengharapan kita. Saya selalu kongsikan juga tentang ujian yang dilakukan oleh saintis tentang tikus itu, yang mana disediakan 2 botol ataupun tembikar botol kaca, dimasukkan 2 tikus itu dan diuji selama 1 jam. Yang satu dia mati, tetapi yang satu itu apabila mereka melihat yang mau begini, sudah mereka ambil dan mereka letakkan di meja. Jadi itu jarang selamatkan. Dan yang satu ini dibiarkan sampai mati total ataupun mati sepenuhnya di dalam air itu. Dan selama 1 jam itu mati tikus. Dan yang satu itu sudah dilepaskan dan akhirnya dia semakin lama semakin dia pulih kembali. Dan dia semakin cerdas. Nah, apalagi kita kembali kepada cerita tikus itu. Yang diangkat tadi itu kan, dimasukkan kembali. Kamu tahu berapa lama dia bertahan? Yang pertama 1 jam, 4 jam masih bertahan, 6 jam masih bertahan itu tikus. Dan apabila pada waktu 8 jam masih juga bertahan, tetapi mereka angkat sebab mereka kasihan sama tikus itu. Kamu sudah mengalami penyelamatan daripada atas. Begitu juga dengan kita. Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Dan Yesus Kristus sudah memberikan kasih karunia-Nya untuk menyelamatkan kita. Jadi kita ini sekarang sudah mendapat itu keselamatan, yaitu kita perlu apa? Keselamatan dari atas, bukan dari bawah tanah. Yaitu dari atas, bukan di bawah. Kita sebagai manusia yang berdosa, kita sering berharap kepada orang lain, betul? Dalam Mazmur 118 ayat 8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jangan percaya pada siapa-siapa yang pandai bercakap, tapi jangan kamu tidak percaya cakap saya, sebab ini dari firman Tuhan. Sebab ini dikatakan oleh Tuhan. Jadi di sini dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dan 21, Allah telah memilih Yesus sebelum dunia dijadikan untuk menebus manusia dengan darah yang mahal. Jadi kita ingat pengorbanan Yesus yang dialami jadi kayu salib, tercurah darah habis. Sebenarnya kalau kita melihat itu film kan, yang dilakukan kembali itu bukan Yesus itu, tetapi mereka lakukan kembali untuk memberi bayangan kita penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Ada berdaya lagi orang yang sudah koyak-koyak robek dia punya badan, darah pun berlumuran pada waktu itu, dan ditambah lagi disalibkan, dipakukan dengan paku yang besar. Dan pada waktu itu mengalir, setiap saat mengalir darah Yesus itu lagi menghabiskan darah untuk apa? Menghapus dosa kamu dan saya. Salibkan dia. Dan kalau diikutkan sebenarnya kita juga yang mengatakan salibkan Yesus. Sebab sifat kita lebih kepada kita lihat orang lain, kita akan. Tapi di sebaliknya ada Yesus di sana. Jadi kalau kita menghukum orang, maksudnya kita hukum Yesus. Jadi kita lah yang menghukum Yesus sebenarnya. Efesus 2 ayat 8. Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus dan manusia menerimanya oleh iman. Keselamatan itu sepenuhnya adalah Tuhan punya, pekerjaan Tuhan, dan bukan usaha kamu, bukan usaha manusia, supaya jangan ada di antara kamu yang memegahkan. Jadi kesimpulan daripada pelajaran ini, manusia tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Yesus yang dapat menyediakan jalan dan keselamatan, karena Ia adalah juru selamat dan Dialah orang ataupun Dialah Tuhan yang sudah ditentukan sejak dari semula. Sejak dari surga lagi Tuhan Yesus sudah ditentukan untuk menjadi juru selamat kita. Jadi semoga Tuhan terus memberkati kita.